Highlight balap MotoGP Misano San Marino 2024. Selamat datang di pertamax7.com channel. Salam MotoGP Mania. Sebuah segmen video di Pertamax7 yang jarang dibahas. Ya ini dia, MotoGP Misano San Marino 2024 berjalan sungguh di luar tebakan ya, sungguh mengejutkan. Dan banyak hal yang terjadi dalam MotoGP San Marino ini. Startnya normal ya, Pecco Bagnaia sukses melejit terdepan berkat pole position, dan startnya juga bagus, diikuti oleh dua pebalap prima pramak, yaitu Jorge Martin dan juga Frankie Morbidelli. Tapi ini ada tapinya ini. Ya balapan normal aja, kencang ya Ducati GP ini, yaitu Pecco Bagnaia, mohon maaf, dia kencang, terus diikuti oleh ini Frankie Morbidelli dan juga Jorge Martin. Lalu ada ini 72 Pak D, ini Franco si Marco Bezzecchi, dan semuanya berjalan normal. Namun saat kondisi semakin memanas ya, yaitu Pecco Bagnaia mencoba membuat jarak dari kejaran Jorge Martin, yang mana keduanya bersaing untuk mendapatkan poin tertinggi guna mengejar klasemen. Tapi tiba-tiba Pedro Acosta jatuh, low side crash ya, dan ia kembali masuk ke jalur dengan banyak kerikil di ban belakang dan depannya. Lalu ada yang jatuh lagi, yaitu Frankie Morbidelli. Sedang posisi bagus ya menuju podium, tapi jatuh. Dan setelah Pedro Acosta jatuh, lalu Frankie Morbidelli jatuh, tiba-tiba trek berubah ya, yang tadinya cukup cerah menjadi ada bintik-bintik air. Terekam dari motornya Ducati Desmo GP24 milik Jorge Martin. Lalu Jorge Martin mengambil keputusan cepat untuk menukar motornya yang tadinya untuk trek kering menjadi trek basah. Tapi keputusan ini dirasa sangat terlalu dini, mengingat pembalap lain gak ada yang ganti motor Pak De. Jadi sebanyak ini pembalap ya, gak ada yang ganti motor. Yang ganti motor ke trek basah ya, settingan trek basah cuma Jorge Martin. Praktis pebalap asal Spanyol ini kelihatan di kamera dia kebingungan ya. Lah kok cuma saya yang ganti motor, kok cuma saya yang ke pedok, lainnya tetap gaspol Pak De. Dan ini jelas terekam kamera ya, dia bingung asli ini, muka-muka bingung nih, loh kok cuma saya ini yang ganti motor ya. Ini aku tadi lihat ngakak asli, kok dagelan lah wis. Jadi mungkin mengiranya Jorge Martin akan hujan deras, terus Pecco Bagnaia masuk pedok ganti motor, ternyata cuma Jorge Martin yang ganti motor. Dan ini kejutannya di sini. Ini ya, Jorge Martin sendirian ganti motor ke motor yang settingan basah. Terus diikuti ini Alex Espargaro, Raul Fernandez dan Maverick Vinales. Cuma ini bro, cuma 4 ini nih yang ganti motor. Yang lain, barisan depan yang lain ya, nih sebarisan ini banyak yang depan itu nggak ada yang ganti motor Pak De. Cuma Jorge Martin pembalap yang kencang terdepan dan ganti motor. Dan keputusan yang cukup dini ini jelas sangat merugikan pebalap asal Spanyol ini, karena tiba-tiba ya, ini nggak tahu ceritanya gimana, pokoknya tadi cepat banget Marc Marquez langsung merangsek ke posisi depan. Padahal juara dunia 8 kali itu dia nomor 7 kalau nggak nomor 8 tadinya ya. Terus tiba-tiba maju ke depan dengan kondisi aspal yang ada airnya tipis-tipis. Dan makin bikin bingung lagi adalah ini, Marc Marquez dengan gesit, dengan pede, dengan yakin lah, duwe wedi, nggak punya takut ya, langsung mendahului Pecco Bagnaia untuk mendapatkan posisi pertama. Bahkan ini Pecco ini tadi kelihatan kaget itu ya, loh disalip Marquez rek ternyata. Dan sampai finish ya seperti ini kondisinya, karena nggak tahu kenapa Pecco Bagnaia mungkin
ambil poin ya, 20 poin ya, lumayan daripada mengejar Marquez jatuh ya, mending stay aja di posisi 2 ya. Jadi ini sampai finish seperti ini kondisinya 1-2. Marc Marquez nomor 1 yang tadinya ya nomor berapa ya, nomor mungkin terbaik nomor 5 lah finishnya harusnya, tapi karena ini kejadian trek tiba-tiba basah dan Jorge Martin malah masuk pedok ganti motor basah, hasilnya seperti ini. Marquez melaju terdepan menggunakan livery spesial warna putih. Jadi itu ya, tahayul kutukan livery spesial nggak berlaku untuk Marquez ini. Dan ada kejutan lagi, lebih lucu lagi. Jadi Jorge Martin yang pakai settingan motor basah, treknya sudah mulai mengering lagi, otomatis dia nggak punya tenaga ya, motornya nggak bisa kenceng, dan akhirnya melakukan flag to flag lagi, alias masuk ke pedok ganti motor settingan kering. Wis apa sini bad lucknya ini si Jorge Martin. Wis dikira hujan deras, ternyata enggak, sudah ganti motor settingan basah, ternyata treknya kering lagi. Otomatis dia yang ngeden ya, kalau motor settingan basah di trek kering itu powernya nggak maksimal, kalah dengan motor yang settingan trek kering seperti itu. Dan seperti ini pertarungannya, nggak ada pertarungan sih, apa ya istilah ya, tapi Bagnaia ini bisa nempel Marquez loh. Jangan salah, Marquez ini dibayangi oleh Pecco Bagnaia awal-awal, tapi lama kelamaan semakin menuju finish ini pace dari Marc Marquez ini stabil banget dan faster lap Pak D. New best race lap, ini memecahkan rekor lap terbaik nih. Mantap loh Marquez sih. Dan Pecco Bagnaia cuma ngintil ya istilahnya di nomor 2. Lanjut setelah Marc Marquez fastest lap ya, dan sampai lap final finish Pak D. Marc Marquez pebalap Ducati GP23 tim satelit berhasil menggeber Ducati special livery ini warna putih dari yang tadinya ya 10 besar lah startnya, terus umumnya ya wajarnya finish nomor 5 tadi, tapi nyatanya juara 1. Sungguh mengejutkan bukan, raja flag to flag ini. Tapi nggak hujan Pak, cuma rintik-rintik ya, cuma ya ada butiran air, treknya ya agak basah, hasilnya seperti ini. Basahnya bukan basah banget sih, cuma ada kena air gitu. Dan menggeber ban slick ini ya, depan belakang seingatku medium dan finish juara 1. Dan nomor 2 nya Pecco Bagnaia, juara 3 nya Enea Bastianini alias 123 Ducati di Ducati GP seri San Marino Misano 2024. Lanjut Mas, Jorge Martin juara berapa? Ya potensi juara 1-nya hilang sehilang-hilangnya gara-gara keputusan dini tadi ya, ganti motor basah di trek yang nggak jadi basah. Dan pembalap Spanyol itu ya harus sabar ya, mau nggak mau, suka nggak suka ya, lumayan lah finish nomor 15, finish nomor 15 yang artinya dapat 1 poin. Lumayan daripada lumayan kan, tapi yang nyesek Pak deh. Jadi Jorge Martin di hari Minggu 8 September 2024 adalah sebuah pertaruhan yang dilihat sedunia dan cukup membagongkan. Nah ini hasil MotoGP Misano San Marino 2024, Marc Marquez juara Pak D, Jos Gandos. Terus karena hasil ini jelas Jorge Martin yang tadinya unggulnya jauh ya daripada Pecco Bagnaia harus sabar, karena Pecco Bagnaia kan sukses finish nomor 2, otomatis untuk klasemennya dia lebih dekat ya, mendekat ke Jorge Martin yang tadinya seingatku selisih 27 poin, sekarang menjadi cuma selisih 7 poin atau kembali memanas. Menariknya adalah Marc Marquez ya, sudah 2 kali juara MotoGP seri 2024 ini, dia tertinggal 53 poin daripada Jorge Martin selaku pemimpin klasemen. Dan kita lanjut ke berita yang sungguh mengagetkan. Ini dia. Oh Mas, Luca Marini
nggak balap. Bukan, ini lebih ngenes lagi. Jadi hari ini 8 September 2024 HRC dan Repsol resmi berpisah Pak D. Ya benar, bukan salah dengar ya. Jadi Repsol cabut atau Repsol hengkang. Repsol tidak lagi mensponsori Honda Racing MotoGP tahun 2025 besok. Jadi kontraknya berakhir 31 Desember 2024 ini. Praktis Repsol Honda Team tinggal kenangan di 2025. Jadi setelah 30 tahun berkolaborasi di dalam balap MotoGP, akhirnya Repsol dan Honda berpisah Pak D. Waduh. Jadi Repsol ini sudah sponsor Honda sejak tahun 1995. Ayo, pemirsa umur berapa itu? Saya masih belajar jalan itu. Dan ternyata setelah 30 tahun ya pecah kongsi gara-gara yang nggak perform ya, nggak juara-juara lagi. Pertama ditinggal Marc Marquez, sekarang performanya ambrol, ditinggal deh sponsor utama. Padahal sponsor itu penting ya untuk balap ya, karena balap itu bakar uang. Kalau nggak ada sponsor, wah berat Pak deh balap dunia seperti ini. Kan ini modalnya bukan cuma miliaran rupiah ya, ini triliunan rupiah ini balap MotoGP itu per musim. Jadi kalau sponsor utama cabut, aduh kemat-kemut, pusing kepala. Jadi setelah 30 tahun kemitraan antara Repsol dan Honda, kita sampai hafal ya, Repsol itu Honda, Honda itu Repsol gitu kan. Dan setelah 10 juara dunia kelas dan setelah 15 juara dunia, lalu 10 juara tim, lalu 183 kemenangan kelas MotoGP dan 455 podium kelas MotoGP, keduanya pun berpisah. Ini sangat mengkagetkan, tapi ya gimana lagi Pak D, Honda sudah nggak perform ya di MotoGP 2024 ini. Dan itu dia cerita singkat. Yang pertama adalah highlight MotoGP 2024 dengan segala kebagongannya. Kok kebagongan? Membagongkan itu kan. Yang pertama itu Jorge Martin masuk pedok ganti motor basah, ternyata nggak jadi hujan. Terus ternyata malah Marc Marquez yang juara seri MotoGP San Marino. Dan yang ketiga Repsol hengkang dari Honda. Dan semoga video singkat ini bermanfaat. Apa komentar pemirsa terkait video saya ngomong doang seperti ini? Dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam, selamat jalan Repsol Honda. Ya, ngenes ya, Honda tanpa Marquez, bubar Repsol. Repsol kan Spanyol ya. Wah, jadi Luca Marini dan Joan Mir gak menarik kali ya bagi Repsol. Duh, nasib setelah Red Bull cutting ding ini ya. Sekarang Repsol, mengsedih.